Mobil ke-9 F1 2026 sudah dirilis dan giliran tim baru F1 yang launching mobil mereka yaitu Cadillac. Jadi gimana livery mereka? Gue suka sih mereka menggunakan dominasi warna yang beda di setiap sisi. Satu dominan hitam, satu dominan putih. Walau udah kayak yin-yang aja ya ini ya. Cakep dan klasis sih ya menurut gue dan mirip-mirip dikit sama mobil McLaren West dulu. Seperti biasa rating nunggu nanti ya. Biasa ada 2 lagi yang akan launching nanti ya hari ini ya. Tapi asem juga sih tim ini ya. Duitnya gede kali sampai bisa launching mobil ini di iklan Super Bowl. Cuman yang lebih asem lagi, mereka ini nggak jelas banget time launchnya. Suka beda-beda gitu entah di websitenya atau IG mereka gitu. Jadi gue bingung kapan launchingnya sebenarnya gitu. Oke, jadi mengingat ini merupakan musim pertama mereka di F1, jadi pastinya mereka punya dong harapan dan target realistis mereka di musim debut ini. Gue juga punya nih harapan dan target realistis untuk Cadillac ini, jadi tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Oke, jadi beda dengan Audi yang akuisisi Sauber dan juga mengambil antek-anteknya, termasuk kedua pembalap mereka menuju musim pertamanya di F1, Cadillac beda bos. Mereka kayak Haas di 2016 kemarin, mulai dari nol. Mereka benar-benar join ke grid vanilla mode ya. Asik lah, mode vanilla mating kesana ya, bukan pakai mod. Dan Cadillac ini kan collab sama TWG ya, yang dimana duitnya banyak ya Ra ya. Jadi masuk akal kenapa mereka mau enter sebagai grid bayi jagung gitu. Jadi mereka masuk ke F1 ini sebenarnya penuh perjuangan juga. Dari Andretti yang awalnya mau masuk ke grid F1 dan sudah di-approve sama FIA, tapi F1 Group beserta para tim malah menolak. Biasalah tim-tim ini menolak takut prize money mengurang ya kan, dan berbagai alasan lainnya juga. Sampai akhirnya mereka collab sama Cadillac dan terus bangun tim dan operasi mereka di Cologne, Jerman, tempat wind tunnelnya Toyota. Setelah berduel selama beberapa tahun ya, akhirnya Cadillac lah yang diperbolehkan F1 Group untuk join grid F1 musim ini. Dan Cadillac pun akan join di tahun pertama regulasi baru, sehingga pas nih. Di saat mereka mulai dari 0, tim lain juga mulai dari 0 juga bang. Bukan, 0,5 lah, soalnya mereka secara infrastruktur, personel, dan lain lebih siap gitu. Ingat ya, tapi jangan salah, gitu-gitu duit mereka gede, sampai mereka pun berani untuk bikin sasis sendiri juga. Beda sama Haas yang masih pakai Dallara sebagai sasis mereka. Mesin menggunakan Ferrari, tapi 2029 mereka diproyekkan untuk menggunakan mesin General Motors mereka sendiri. Gak mau kalah sama Ford ya kan? Ya itu pun Ford juga sebenarnya saat ini masih ngurus bagian elektrik dan teknikal aja sebenarnya. Dan musim debut mereka, Graham Lowden akan menjadi tim prinsipal mereka. Nah bagi kalian yang nggak tahu, beliau berjasa dalam membawa Manor dan Marussia saat itu masuk ke F1. Waduh, lagi-lagi di tim bayi jagung, Wak. Udah gitu Marussia pula lagi track recordnya. Bisa nggak dipercaya nih? Tahu-tahu nanti malah gagal juga ya kan? Dan cuma jadi tim hore doang di F1. Apa nggak malu tuh GM nanti? Slow dulu kalian, sabar. Manor atau Marussia dulu itu kan duitnya nggak ada. Kalau TWG dan GM nggak usah ditanya lah ya. Fix melimpah dengan duit itu gue nanti. Dan buktinya, mereka juga bisa ambil 2 pembalap nomor 2 top juga untuk musim ini, yaitu Sergio Perez dan Valtteri Bottas. Duo susu ini sudah terbukti pengalamannya, dan Cadillac mengambil mereka agar jam terbang mereka di top tim bisa membantu Cadillac untuk bisa bersaing di atas nantinya. Dan keduanya juga sudah proven merupakan pembalap yang solid dan pengalaman mereka juga akan berperan penting on track nanti. Sesuai teori Kartono 2022, pengalaman pembalap dapat membedakan jumlah poin yang dicetak on track nanti, yang seharusnya mungkin bisa 2 atau 4 poin, bisa 10 atau 12 ya kan, naik ya. Main mengingat papan tengah pasti akan ketat musim ini gitu, jadi lumayan. Lalu untuk Chief Technical Officer mereka ialah Nick Chester, engineer berpengalaman juga di F1 bersama tim Enstone dulu. Tapi udah tau lah ya, kita semua excited sama tim ini karena ada satu engineer yang juga merupakan lead engineer ya, yang berasal dari Indonesia, yaitu Mas Stefanus Wicaksono. Beliau sendiri dulu sudah lama bekerja di Toro Rosso atau AlphaTauri sebelum akhirnya pindah ke Andretti dan Cadillac. Semangat ya Mas Stefanus untuk musim ini, dan semoga bisa terus membanggakan Indonesia di F1 dan menjadi pathway juga untuk para teknisi-teknisi dan engineer-engineer lainnya Indonesia untuk masuk ke F1. Lalu untuk reserve mereka ambil reserve Ferrari musim lalu, yaitu Guan Yu Zhou ya. Wes, US dan China bekerja sama lah ya. Udah cocok lah next mereka jadikan John Cena sebagai ambasador tim ini gitu. Lalu Colton Herta dijadikan sebagai test driver. Nah ini juga menarik, mengingat dia akan balapan di F2 musim ini demi mengejar poin super license itu. Seandainya F2 pun baik ya sama dia, dan dia dapat poin super license-nya, lalu seandainya Valtteri atau Checo keluar, udah pasti dia akan naik karena pembalap US juga ya kan. Market gacor ini, bukan market Bitcoin saham sekarang ya kan, nggak gacor itu. Oke, jadi kita bahas apa harapan dan target realistis mereka. Yang pertama ya jelas, mereka konsisten dulu aja di papan tengah, jangan di papan bawah, biar Alpine aja itu.
Dan pastinya konsisten untuk improve secara bertahap. Gua rasa jika mereka debutnya mirip-mirip Haas di 2016 kemarin itu udah oke banget lah. Sekali-sekali buat kejutan gitu maksudnya. Karena ini juga regulasi baru yang cukup besar, jadi mereka memiliki peluang untuk nemu sweet spot dan lengkapin beberapa tim F1 di musim perdana ini. Apalagi dengan jumlah uang mereka ya kan. Lalu tadi gue ada ngomongin Haas ya, cuman kalau mereka bisa finish di atas Haas musim ini, itu udah tamparan keras banget untuk tim Amerika sebelah itu ya, yang nggak Amerika banget juga sebenarnya. Biar tertampar dikit Jin Haas ya kan, biar nggak pelit-pelit kali kalau ngasih duit tuh gitu ya. Yang ada bisa dilahap tim dia sama Toyota Gazoo Racing nanti ya, dimana gue bisa itu terjadi di masa yang akan mendatang. Ketiga, jangan kebanyakan crash di dua pembalapnya. Ingat, itu adalah problem Haas di era Romain Grosjean dan Kevin Magnussen di awal-awal ya, dan itu benar-benar menghambat progres Haas dalam development. Ditambah emang ownernya juga udah pelit dari awal ya kan. Walaupun duit Cadillac tuh lebih gacor, tetap aja untuk memastikan mobil semuanya ya tetap utuh tiap balapannya dapat membantu mereka untuk terus develop mobil, karena jam terbang terus meningkat dan duitnya juga nggak terkuras untuk hal-hal asuransi gitu ya. Dan yang terakhir dan menurut gue paling krusial, memastikan sasis mereka juga cocok sama mesin Ferrari. Jadi tentu mereka pakai mesin Ferrari yang di testing kemarin terlihat oke juga. Cuman apakah mesinnya cocok sama sasis buatan mereka? Cadillac sendiri emang sudah terkenal cukup sukses khususnya di WEC belakangan ini ya. Cuman apakah mereka bisa melakukan hal yang sama di F1 dan sasisnya juga cocok dengan mesin Ferrari? Ini patut kita tunggu, karena ingat, McLaren Honda dulu ya kan, kasusnya sama, yang 2015 sampai 2017 tapi ya maksudnya ya. Lalu untuk line up, salah satu hot takes gue untuk musim ini ialah Sergio Perez bisa aja dominasiin Valtteri di head to head nanti. Gue udah jelasin juga di beberapa video kayak Formation Lab sama podcast F1 Bang Kemal juga, kalau regulasi ini akan membuat pembalap untuk sering banget memanage ya, baik dari ban dan juga elektrik. Sergio Perez merupakan pembalap yang mampu memanage apapun dengan baik. Emang cocok jadi manajer kayak dia nanti ya, di masa depannya apapun bisa dimanage sama dia. Itu udah keunggulan besar dia yang bisa membuatnya unggul dari Valtteri. Dan kita juga harus lihat tim terakhir kedua pembalap sebelum Cadillac. Sergio di top tim, Red Bull, dan Valtteri di mid atau tim juru kunci malah di Sauber waktu itu. Jadi secara competitiveness, Checo harusnya juga unggul di sini. Tapi baik lagi ini cuma prediksi. Tapi gue emang dari dulu pede aja Checo bisa sukses di Cadillac. Apalagi awal musim udah banyak cincong juga ya kan dia soal treatmentnya di Red Bull kayak gimana, dimana dia merasa diperlakukan dengan tidak adil. Jadi harusnya juga berapi-api ya kan dia menuju 2026 ini ingin buktiin kalau kemarin di Red Bull itu emang antek-antek lama itu aja yang bikin dia nggak perform. Kalau misalkan di Cadillac nanti ujung-ujungnya nggak perform dan kena bantai sama Valtteri Bottas, siapa nggak malu tuh ya kan? Udah banyak cincong di awal-awal ya kan? Jadi begitu saja the video kali ini. Gimana menurut kalian? Seru lah ya, akhirnya F1 udah punya tim ke-11 lagi. Udahlah 2 slot kursi terbuka yang dimana jadi peluang pembalap muda atau ke F1 semakin melebar. Malah diisi 2 susuk pula kursinya. Rakus sekali susu-susu ini ya. Anyway, jangan lupa lah untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah ya, abang udah capek. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I think we can cut the video there.